Sana sana. Tapi jauh ngaji. Abisnya mengaji dulu, sana ngajinya di sana. Abi mau ngaji dulu. Sana. Saya bisa mengaji dulu. Sana. Baik ikhwani fillah rahimakumullah. Afwan telat ini tadi HP-nya bermasalah, jadi agak diotak-atik dulu. HP-nya udah HP jadul, jadi banyak masalah-masalah. Kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya,
kepada sahabatnya serta kepada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah. Sebagaimana biasa pada kajian daripada daurah kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asyrar yang seperti biasanya itu dilakukan di Zoom. Nah, kini disiarkan melalui FB karena memang ada kendala-kendala sehingga saya tidak bisa mengisi lewat Zoom ya. Mengisi lewat Zoom. Untuk pertemuan kali ini saya siarkan di FB. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung ya, ini saya mempunyai salah satu kajian. Kita mempunyai kajian daurah kitab, namanya kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asyrar. Kitab ini adalah kitab yang tertuang di dalamnya adalah berkaitan tentang sihir. Berkaitan tentang sihir, definisi sihir, seluk-beluk sihir, pembagian sihir, kemudian bagaimana cara meruqyahnya. Nah, ini dijelaskan dalam kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh, seorang pakar ruqyah Timur Tengah. Beliau seorang faqih juga, seorang fuqaha, seorang faqih, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 karena program ini berlanjut sampai 12 kali pertemuan. Jadi ini alhamdulillah kita udah kurang lebih 2 bulan kajian daripada kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Abi Ziyad hadir ya. Teman-teman yang hadir silakan untuk absen ya. Peserta khusus dari Zoom ya, khusus umumnya yang di FB ya. Silakan yang sudah bergabung untuk cek absen. Dari mana, siapa, namanya, kemudian dari mana. Mari kita mulai ya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan. Ini saya percepat kajiannya karena memang kalau dikaji secara keseluruhan bab ini tidak akan terjangkau ya, karena kitab ini tebal sekali, lumayan ya ini kitabnya ya kan, kitabnya lumayan tebal, jadi saya akan ambil poin-poin pentingnya. Dan untuk pertemuan keempat, pertemuan di penghujung, termasuk pertemuan 4 penghujung, pertemuan terakhir ke-9, ke-10, 11, 12, insyaallah saya akan membahas tentang pembagian sihir dan bagaimana cara menanganinya ya, menanganinya menurut apa-apa yang tertuang dalam kitab ini, yaitu kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asyrar. Tentunya ini berdasarkan pengalaman daripada para ulama, pengalaman Syekh Wahid tatkala beliau menangani kasus-kasus sihir ya. Kita akan masuk ke dalam bab tentang al-farqu baina sihri wal karamati wal mu'jizati. Nah, kita akan membahas masalah ini. Kita akan bahas 2 bab ya. Bab pertama yaitu perbedaan sihir, karamah dan mukjizat. Kemudian yang kedua ialah kumi. Abi lagi ngaji dulu ya, kumi. Nah, yang kedua ialah nanti kita akan membahas tentang sihir tafriq ya. Membahas sihir tafriq. Nah, pembahasan yang pertama ialah al-farqu baina sihri wal karamati wal mu'jizati. Ini sebentar ya, ini anaknya nangis ya Allah. Sebentar. Sana kumi. Bukan ikhwan, malu anak.
Afwan, ini ada gangguan sedikit. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, ini suara jelas ya? Kalau agak jelas silakan dikomentari ya. Bab yang sekarang kita akan masuk, yang kita akan bahas ialah al-farqu bainas sihri wal karamati wal mu'jizati. Syekh Wahid di sini membahas tentang tentang perbedaan antara sihir, karamah, kemudian mu'jizat. Karena suka kutuker nih. Orang-orang awam, masyarakat pada umumnya, mereka suka kutuker. Terkadang ketukar antara mana sihir, mana karamah, mana mukjizat. Terkadang karamah dikatakan sihir, sihir dikatakan karamah. Bahkan mukjizat dikatakan sihir, dikatakan mukjizat dan sebagainya ya. Qala al-Mazuri, berkata Imam Al-Mazuri, wal farqu baina sihri wal mu'jizati wal karamati, perbedaan antara sihir, mukjizat dan karamah. Anna sihra yakunu bimu'anati aqwalin wa af'alin hatta yatimma lis-sahiri ma yuridu. Jadi sihir itu ialah prosesnya itu melalui ucapan kemudian perbuatan hatta yatimma sahiri, sehingga sempurna, menyempurnakan si penyihir ma yuridu, apa-apa yang dia inginkan. Nah, jadi sihir itu ya, sihir itu definisinya ialah prosesnya itu biasanya menggunakan perkataan-perkataan, kemudian pekerjaan-pekerjaan, yang mana perkataan dan pekerjaan ini menjadikan si penyihir ini ya intinya menggunakan perkataan dan pekerjaan. Jadi ada proses ritualnya itu adalah sihir. Nah, sementara wal karama la tahtaju ila dzalika, sementara karamah itu tidak membutuhkan apa yang diceritakan tadi, apa yang tadi dikemukakan dalam pembahasan sihir. Karamah tidak membutuhkan ritual, tidak menggunakan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Jadi tidak ada ritualnya. Sementara kalau karamah ya, bal taqu ghaliban ittifaqan, bahkan terjadi mayoritas dengan secara kebetulan. Kalau karamah itu terjadi atas dasar kebetulan saja, tidak direncanakan. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu bisa direncanakan ketika ingin mengeluarkan ilmunya hari ini, itu bisa. Mengeluarkan ilmunya besok, itu bisa. Mengeluarkan ilmunya sebulan kemudian, itu bisa direncanakan. Kalau karamah tidak, itu secara kebetulan. Nah, itu karamah itu. Bal taqa'u ghaliban ittifaqan, yaitu terjadinya secara kebetulan. Amal mu'jizatu fatamtazu 'anil karamati bitahaddi. Sementara mukjizat itu lebih tinggi dari karamah. Mukjizat itu lebih tinggi dari karamah. Sama mukjizat juga terjadi tidak atas dasar tidak direncanakan, tapi kebetulan ya, kebetulan. Jadi tidak sewaktu-waktu, tapi kebetulan saja. Jadi kalau sihir itu diadakan dengan melalui perencanaan, ada ritualnya, ada mantranya, ada perbuatannya. Kalau karamah tidak, terjadi atas dasar kebetulan. Kemudian mukjizat juga sama, terjadi atas dasar kebetulan. Akan tetapi mukjizat ini di atas karamah, lebih tinggi di atas karamah. Begitu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa naqala Imamul Haramain al-ijma' ala anna sihra la yadhharu illa min fasiqin. Ini menukil Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu merupakan ulama muhaddis ya, rekan-rekan, ulama muhaddisin, ulama besar. Beliau adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari. Beliau mempunyai kitab Fathul Bari. Nah, beliau menukil dari Imam Al-Haramain berdasarkan ijma' ala anna sihra, sesungguhnya sihir itu la yadharu illa min fasikin. Sesungguhnya sihir itu tidak muncul melainkan dari orang fasik. Nah, jadi ini bedanya ya. Jadi kalau sihir itu muncul hanya dari orang fasik. Tidak mungkin sihir itu muncul dari orang soleh, orang yang taat kepada syariat, tidak mungkin. Ya, sihir itu hanya muncul kepada orang-orang
fasik. Muncul kepada orang-orang fasik. Wa annal karamata la tadhharu ala fasikin. Dan sementara karamah itu tidak muncul kepada orang-orang fasik. Kebalikannya, karamah itu tidak muncul di orang-orang fasik. Karamah itu hanya muncul pada orang-orang soleh. Mereka para wali, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karamah. Wa qala al-Hafidz aidan, dan berkata juga Ibnu Hajar, wa yanbaghi ay yu'tabara bi halin man yaqa'u al-khariju min fa in kana mutamassikan bi syari'atin mujtaniban lil mubiqati falladhi yadhharu ala yadihi min al-khawariqil karamah wa illa fa huwa sihr li'annahu yansha'u an ahadin anwa'i ka'i'anati asyayatin. Dan perlu diketahui bahwasanya sesuatu yang keluar dari kebiasaan, khawariq itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan itu, fa in kana mutamassikan, kalau berpegang teguh bi syariatin pada syariat, mujtaniban lil mubiqati, kemudian menjauhi dari dosa-dosa besar, falladhi yadhharu ala yadihi minal khawariqil karamah, maka muncul setelah itu karamah, gitu ya. Wa illa fawasir, dan sebaliknya kalau sihir tidak. Jadi kalau karamah itu karamah itu kan khawariq ya. Jadi sesuatu yang luar biasa yang muncul bukan atas dasar kebiasaan. Jadi ini di luar kebiasaan karamah itu ya. Seperti misalnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, itu selalu tersedia makanan seperti buah-buahan, padahal pada waktu itu musim panas tidak ada makanan yang demikian. Itu adalah karamah karena beliau dikasih oleh malaikat Jibril. Kemudian para ulama ketika menulis kitab, mengarang kitab di kegelapan hari, tiba-tiba tangannya ini bercahaya, itu karamah ya. Termasuk para ulama yang sekarang yang ilmunya harum ya, namanya harum diakibatkan mereka menulis karya-karya mereka dalam kitab-kitab mereka sehingga mereka tetap harum sampai saat itu, juga termasuk karamah ya. Nah, karamah ini merupakan khawariq, sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki orang pada kebiasaannya. Jadi di luar adat kebiasaan, itu karamah. Itu adalah karamah. Nah, karamah ini cirinya adalah orang-orang yang senantiasa mutamassikan bi syariat, yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh pada syariat. Kemudian mujtaniban lil mubiqati, dan selalu menjauhi dosa besar. Falladhi yadhharu ala yadihi minal khawariq, kemudian tatkala muncul sesuatu yang luar biasa, karamatun, itu adalah karamah. Jadi kalau karamah itu munculnya hanya di orang-orang soleh, orang yang teguh pada syariat, orang yang menjauhi dari dosa besar, itu karamah. Wa illa fa huwa sihrun. Maka ketika dia tidak muncul dari orang-orang yang soleh, tidak muncul dari orang-orang yang soleh, yang jauh dari syariat, yang menentang syariat, itu adalah sihir. Ya, bisa mematahkan besi, kemudian bisa terbang, kemudian bisa merendam di air dengan berjam-jam, kemudian bisa menembus alam gaib, sementara dia jauh dari syariat, pelaku dosa besar, tidak berpegang teguh pada syariat. Maka ketahuilah keanehan khawariq yang ia miliki adalah sihir, bukan karamah. Li'annahu yansha'u an ahadin anwa'i ka'i'nati syayatin. Karena sesungguhnya muncul darinya beberapa macam ka'i'nati syayatin, atas dasar pertolongan syaitan. Ini ada keterangan sedikit. Rubama la yakunu rajulu sahiran wa la ya'rifu 'an sihri syai'an. Tapi terkadang, kata Syawahidi, terkadang
Ada seorang laki-laki sahiran, rubama la yakunu rajulun sahiran, dia bukan seorang penyihir, dia bukan seorang dukun, dia bukan paranormal, wala ya'rifu 'an sihri syai'an, dan dia juga tidak tahu tentang ilmu sihir. Summa innahu ghairu mutamassikin bi syari'atin. Kemudian orang yang bersangkutan itu ghairu mutamassikin bi syari'atin, tidak berpegang teguh pada syariat. Dia tidak berpegang teguh pada syariat. Bal warubama yakunu murtakiban li ba'dil mubiqat. Bahkan terkadang dia berbuat sebagian dosa-dosa besar. Wa ma'adzalika tadru ala yadihi ba'dul khawarik. Kemudian muncul dalam dirinya itu sebagian keanehan-keanehan, sesuatu yang luar biasa. Wa qad yakunu min ahlil bid'ah, dan sungguh ini adalah kalangan dari orang-orang ahli bid'ah. Awi min ubadil kubur, dan orang-orang yang menyembah kubur. Jadi memang ada orang, dia itu bukan penyihir, bukan dukun, bukan paranormal, ya. Kemudian tapi dia tidak berpegang teguh pada syariat, orangnya itu lalai, orangnya itu. Kemudian bahkan suka berbuat dosa besar. Nah, anehnya dia mempunyai ilmu-ilmu yang tidak dimiliki orang lain, mempunyai keanehan, mempunyai ilmu luar biasa, khawarik, sesuatu yang di luar kebiasaan. Misalkan dia bisa terbang, bisa membaca pikiran orang, ya, kemudian dia bisa nyelam di air dengan berjam-jam. Nah, wa qad yakunu min ahlil bid'ah, dan orang ini adalah termasuk pelaku bid'ah, ya. Orang seperti ini pasti dia adalah ahli bid'ah. Aw min ubadil kubur, dan sebagian juga mereka menyembah kubur. Fal qaul fi hadhi annahu i'anatu minasyaitan. Sesungguhnya dia meminta tolong kepada syaitan, hatta tuzayyana lin-nasi tariqatu mubtada'ata fayattabi'uha an-nasu wa yatruku sunnah. Jadi walaupun orang semacam ini dia bukan penyihir, kemudian dia juga tidak tahu tentang ilmu sihir, tetap ilmunya itu adalah ilmu yang berasal dari syaitan, ya, berasal dari syaitan, karena dia termasuk orang-orang yang ahli bid'ah, karena jauh dari syariat, kemudian setelah melakukan dosa besar, tiba-tiba ada ilmu-ilmu yang dia pakai, ilmu-ilmu yang dia punya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu termasuk dari syaitan juga, juga, ya. Dan orang semacam ini itu wahad katsirun ma'ruf, ya, banyak sekali, ya, banyak dan diketahui, khosatan idza kana ra'isa tariqatu min turuqil sufiyatil mubtadi'ah. Dan sebagian juga mereka ada yang mengaku dari kalangan sufi. Di kalangan sufi. Ini juga yang dipelencengkan. Padahal sufi itu, orang-orang sufi itu enggak begitu, ya. Yang sufi yang asli seperti Al-Imam Ghazali. Sufi itu nama lainnya bisa disebut ahli hikmah, ya. Sebagian orang mengatakan ahli hikmah, tasawuf, ya. Ada yang betul-betul lurus tasawuf sufi ini, ahli hikmah ini, ada yang benar-benar melenceng. Orang-orang yang bersekutu dengan jin, dan sihir ini yang melenceng, dan dia mengatasnamakan sufi, mengatasnamakan al-hikmah, padahal mereka belum ahli hikmah sebenarnya. Mereka itu perusak daripada ajaran tasawuf, ajaran sufi, ya, dan sebagainya. Karena Syekh Wahid pengarang kitab ini juga mencantumkan qaul-qaul Al-Imam Ghazali. Padahal Al-Imam Ghazali adalah beliau seorang sufi, seorang ahli tasawuf, ya. Tapi ahli tasawuf yang lurus. Nah, itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, itu perbedaan antara sihir, karamah, dan mukjizat. Kalau sihir itu hanya muncul pada orang-orang yang fasik, dia suka melakukan dosa besar, tidak berpegang teguh pada syariat, ya. Kalau dia mempunyai kekuatan aneh, kekuatan yang di luar nalar, maka itu pasti adalah sihir. Tapi kalau orangnya itu simpel, ya, cara membedakannya. Kalau orangnya itu berpegang teguh pada syariat, dekat dengan Allah, jarang, kemudian sangat jauh melakukan dosa-dosa besar, ya, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ketika dia punya keanehan, punya sesuatu yang luar biasa dari dalam dirinya, maka itu adalah
karamah. Nah itu, sementara mukjizat itu khusus bagi para nabi. Itu saja perbedaannya. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Setelah ini kita masuk ke sihir tafrik. Berikut nanti cara meruqyahnya. Sihir tafrik. Silakan. Ada yang mau nanya, silakan diketik. Ikhwani fillah, ada yang mau nanya, silakan diketik. Alhamdulillah di antara rekan-rekan ada yang istiqomah juga ya. Ini kita kajian sudah 9 kali pertemuan ya. Alhamdulillah ini ke-9-nya. Sekitar 2 bulan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke pembahasan macam-macam sihir. Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan macam-macam sihir. Sihir itu banyak macamnya ya. Sihir itu sangat banyak macamnya. Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau membahas ada sekitar berapa ini gitu. Sihir pemisah, sihir mahabbah, pelet, kemudian sihir takhyil, pandangan, sihir pembuat gila, sihir pembuat kelesuan, sihir pemanggil suara, sihir pembawa penyakit. 7. Sihir pendarahan, sihir penghalang pernikahan. Ada 8 ya. Ada 8 macam-macam sihir dan semuanya Syekh Wahid beliau berikan tata cara bagaimana cara meruqyahnya. Ya, kita akan bahas ya. Kita akan bahas semuanya di pertemuan yang terakhir ini ya, pertemuan keempat terakhir ya, karena nanti kita akan masih ada pertemuan 4 kali lagi. Baik, ada yang bertanya nih, saya akan jawab dulu ya dari Bapak Jinggo. Ustaz, kalau wasilah kirim Al-Fatihah ke guru-guru itu boleh enggak? Boleh ya. Kirim Al-Fatihah kepada guru-guru itu boleh, karena pembacaan doa itu kan doa kepada guru kita baik yang hidup maupun yang mati, yang sudah meninggal, itu diperbolehkan karena itu termasuk bagian daripada doa ya, boleh. Pembacaan hadiah itu boleh, silakan. Nah, sihir Syekh Wahid di sini membahas ada 8 macam sihir ya, secara umum ada 8 dan ini yang suka terjadi di kalangan masyarakat ya, yang suka nampak di kalangan masyarakat. Yang pertama sihir pemisah, sihir tafrik. Yang kedua sihir mahabbah, yang dikenal dengan di kita ini dengan nama sihir pelet. Pelet itu sihir mahabbah, sihir membuat cinta. Yang ketiga sihir takhyil, mengelambungi pandangan. Yang keempat ialah sihir pembuat gila. Kemudian yang kelima ialah sihir pembuat kelesuan. Yang keenam ialah sihir suara panggilan. Yang ketujuh ialah sihir pembuat penyakit. Yang kedelapan ialah sihir pendarahan. Yang kesembilan ialah sihir penghalang pernikahan. Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ini ada 9. Kita akan bahas semuanya. InsyaAllah Allah berikan kesempatan kepada kita mudah-mudahan ya, sehingga kita bisa mengkaji dan menyelesaikan pembahasan ini. Yang pertama yang saya akan bahas ialah sihir tafrik. Mohon diperhatikan khususnya bagi para peruqyah nih, penting. Tafrik ini banyak ya. Sihir tafrik itu sangat banyak ya, sangat banyak. Pengalaman saya ketika meruqyah sangat banyak. Ketika saya meruqyah di Pondok Gede, waktu itu saya masih bekerja di salah satu klinik pusat bekam ruqyah yang pasiennya cukup banyak ya. Perharinya saja yang datang ke klinik kami itu ada sekitar 60-80 orang. Per minggunya ada sekitar 300 orang datang ke tempat saya. Karena kami di situ ada timnya ya. Saya waktu itu diamanahi sebagai kepala klinik waktu itu, dan di bawah saya ada sekitar 14 terapis dan praktisi ruqyah.
Ya, mereka semuanya praktisi bekam dan ruqyah. Ada sebagian yang menguasai ruqyah dan bekam, ada sebagian yang menguasai bekam saja. Dan itu tafrik ini sihir pemisah ini sangat banyak. Saya menemukan cukup banyak ya, di kota-kota itu sangat banyak. Kasus-kasus perceraian, kemudian kasus-kasus penyakit-penyakit yang aneh itu terindikasi adalah tafrik sihir pemisah. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas qala ta'ala fi suratil Baqarah. Nah, sihir tafrik ini ada dasarnya. Di Al-Qur'an dijelaskan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Nah, sampai sini ayatnya nih. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti ma tatlu syayatin, kepada apa-apa yang telah dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, yaitu pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa man kafara, dan tidaklah kufur siapa Sulaiman walakinna syaitana, akan tetapi syaitanlah kafar yang telah kufur, yu'allimuna, mereka mengajarkan an-nas kepada manusia as-sihra, berupa sihir, wa ma unzila ala malakaini, dan juga mengajarkan apa-apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat bi Babil Harut wa Marut, yaitu pada di negeri Babil, Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, dan mereka tidaklah mengajarkan min ahadin, pada seorang pun, hatta yaqula, sehingga kedua malaikat itu berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fayata'allamuna, dan mereka mengajarkan, fayata'allamuna, dan mereka belajar minhuma, dari kedua malaikat tersebut, ma yufarriquna, apa-apa yang bisa mencerai-beraikan, bihi, dengannya, bainal mar'i, di antara bainal mar'i wa zauji, di antara pasangan suami istri. Nah, di sini letak sihir tafrik itu. Ternyata di Al-Qur'an sudah dijelaskan, Allah sudah menegaskan. Ya, Allah sudah menegaskan berkaitan dengan hal ini, ya, itu tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala Nabi Sulaiman ini dituduh oleh syaitan bahwasanya Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir. Sama Allah dibantah, Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, tetapi syaitan yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi asal mula sihir itu adalah dari syaitan, bukan dari manusia. Sihir itu ada dan asalnya dari syaitan. Syaitan mengajarkan kepada manusia. Dan di antara sihir itu ada yang dinamakan sihir tafrik. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, kata Allah. Ada sihir yang yufarriqu, yang bisa mencerai-beraikan. Nanti kita akan bahas ya pemisahnya seperti apa, mencerai-beraikannya seperti apa ya. Nah, kemudian ada satu hadis dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sihir tafrik ini kita keburu gak waktunya ya, insyaallah keburu ya, setengah jam lagi. Hadis dari Jabir berkata, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'athu saraya. Sesungguhnya iblis yad'u arsyahu, meletakkan singgasananya, 'alal ma'i, di atas air, thumma yab'athu saraya, kemudian dia mengutus bala tentaranya. Fa adnahum minhu manzilatan, maka yang paling dekat darinya, manzilatan, a'dhahum fitnatan, adalah yang paling dekat jabatannya, kedudukannya adalah a'dhamuhum fitnah, yaitu orang-orang yang paling banyak membuat fitnah. Jadi kalau jadi teman dekat iblis itu adalah teman iblis itu adalah syaitan-syaitan yang paling banyak membuat fitnah, gitu. Jadi dia akan menjadi teman dekat iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqul,
Yaji'u datang ahadukum salah seorang di antara mereka fayaqul kemudian berkata fa'altu saya telah melakukan kada wa kada. Jadi ada salah satu anak buah iblis yang mengatakan saya telah melakukan ini gitu ya. Fayaqul kemudian iblis berkata ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Qala tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul kemudian datang salah seorang dari mereka fayaqul dan berkata ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ma taraktuhu saya tidak meninggalkan hatta farraqtu sehingga saya mencerai-beraikan bainahu di antaranya wa bainal mar'atihi di antaranya saya farraqtu saya mencerai-beraikan bainahu di antara dia wa bainal mar'atihi dan di antara istrinya. Ini kan. Jadi dia telah berhasil menceraikan, memisahkan antara pasangan suami istri. Qala fayudnihi minhu. Kemudian si iblis itu berkata fayudni kemudian mendekat kepada si tentara tadi minhu wa yaqul na'am anta, kamu hebat. Jadi dipuji oleh iblis karena dia berhasil telah menceraikan pasangan suami istri. Nah itu pakai sihir ya. Qala al-A'mash dan A'mash arahu qala fal yatamizuhu. Saya melihat qala berkata A'mash saya melihatnya qala berkata Rasulullah fal yatamizu dia adalah orang yang selalu mendampingi iblis yang tadi itu ya, tentara yang tadi yang telah berbuat fitnah tadi mencerai-beraikan suami istri, dia menjadi orang yang paling dekat dengan iblis. Nah, huwa amalu sihri litafriqi baina zawjaini aw libathil bughdi wal karahati baina sadiqaini aw syarikaini. Definisi sihir tafrik ini pengertiannya ialah sihir yang berfungsi untuk tafrik, untuk menceraikan, untuk memisahkan baina zawjaitaini di antara pasangan suami istri. Aw labitha al bughdi wal karahati kemudian melanggengkan kebencian dan permusuhan baina sadiqaini aw syarikaini di antara teman dan sahabatnya. Nah, ini definisi sihir tafrik. Sihir tafrik itu, sihir pemisah itu ialah sihir yang ditujukan untuk memisahkan kedua pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri kemudian melanggengkan kebencian dan permusuhan. Dan juga memisahkan antara sahabatnya kemudian temannya. Nah, itulah sihir tafrik. Tujuannya seperti itu ya. Ini macam-macamnya banyak. Sihir pemisah itu macam-macam banyak, ada sekitar 6 di sini. Ada sekitar 6 macam. Yang pertama, tafriqu bainal rajulin wa ummihi, sihir pemisah antara anak dan ibunya. Kemudian tafriqu bainal rajuli wa abihi, pemisah antara anaknya dan bapaknya. Tafriqu bainal rajuli wa akhihi, pemisah seorang laki-laki wa akhihi dan dengan saudaranya. Tafriqu bainal rajuli wa sadiqihi, kemudian sihir pemisah antara seseorang dengan temannya. Tafriqu bainal rajuli wa syarikihi fit tijarati aw ghairiha, kemudian sihir pemisah seseorang dengan sahabatnya fit tijarah, berkaitan dengan bisnis aw ghairiha ataupun yang lainnya. Ini saya pernah meruqyah orang semacam ini. Dia punya teman baik, kemudian tiba-tiba temannya ini berbuat aneh lah gitu. Awalnya baik, tiba-tiba tidak baik ya. Dibuat tidak baik. Jadi seolah-olah dia tuh dipaksa untuk memberikan sesuatu kepada dirinya. Nah, itu bisa jadi tafrik juga nih. Jadi ke teman yang ini dia baik, teman ke yang lain itu tiba-tiba tidak baik. Dan itu berkaitan dengan bisnis sih. Ternyata ada ya. Saya pernah meruqyah orang semacam ini. Jadi dia jadi tidak akur dengan sahabatnya dalam hal bisnis ya, itu disihir. Karena sihir tafrik yang berkaitan tentang pemisah sahabatnya dalam hal bisnis. Yang keenam, tafriqu bainas rajuli wa zaujatihi, kemudian sihir tafrik, sihir pemisah antara seorang suami wa zaujatihi dengan istrinya. Wa hadzal nau'u akhtaruha, dan ini adalah yang paling bahaya. Yang paling bahaya kata Syekh Wahid ya, wa aktsaruha,
intisyaran dan paling banyak. Jadi sihir tafriq yang paling banyak itu ialah sihir tafriq yang memisahkan pasangan suami istri. Dan itu benar terjadi. Saya waktu di Bekasi itu banyak sekali nih. Banyak pasien saya yang mengeluhkan tentang kehidupan rumah tangganya. Rumah tangganya. Ada yang yang termasuk yang parah itu waktu itu ada seorang ibu, kemudian seorang ibu ya, istri dari seorang perwira polisi itu kena sihir tafriq. Plus dia sihir penyakit karena di kepalanya itu timbul penyakit selama 6 tahun tidak kunjung sembuh. Saya ruqyah cuma 3 kali 4 kali sembuh. Kemudian dia hatinya pun dilanda sesuatu yang tidak enak ya. Karena kalau lihat suaminya itu muak, benci. Ada masalah dikit pengen cerai. Itu aja. Jadi dikit-dikit pengen cerai, dikit-dikit pengen cerai. Nah ini sihir tafriq seperti itu. Itu saya pernah ya. Kemudian ada orang juga, seorang ibu ini pas sebelum corona ya, pas mau corona bulan Maret pada waktu itu, jadi setahun yang lalu Maret ya, Februari Maret kalau nggak salah, itu ada seorang ibu yang meminta kepada saya untuk diruqyah, untuk meruqyahnya. Nah itu keluhannya itu dia tiba-tiba timbul rasa suka kepada orang yang baru dikenal, kemudian tiba-tiba timbul benci kepada suaminya dan pengennya cerai terus kalau melihat suaminya itu. Padahal masalahnya sepele. Tapi ketika dia bertemu seseorang yang baru dikenal, itu pengennya deket. Dia juga aneh, kok bisa deket ya. Padahal ini orang baru kenal. Ternyata kena sihir tafriq, saya ruqyah sama 1 kali. Kemudian setelah itu saya arahkan untuk ruqyah mandiri, sembuh alhamdulillah. Sembuh. Sampai-sampai orang yang dicurigai menyihirnya, karena kan dia disukai oleh perempuan tadi kan, tiba-tiba sakit setelah saya ruqyah ya, alhamdulillah. Mungkin Allah berikan kesembuhan, Allah balikan sihirnya. Itu ada. Kemudian saya juga pernah meruqyah berkaitan dengan sihir tafriq ini melalui media telepon. Kalau nggak salah itu luar Pulau Jawa, antara Kalimantan kalau nggak salah, saya lupa waktu itu. Itu saya ruqyah lewat telepon, lewat video call. 1 kali ruqyah sembuh. Dia juga sama, tiba-tiba timbul rasa suka kepada seseorang, padahal dia belum kenal sama sekali. Hari itu ketemu langsung tiba-tiba perasaannya itu beda ya, lebih dari ke suami. Harusnya ke suami rasa cinta kan, rasa cinta ada, rasa sayang ada. Nah ini orang yang baru kenal itu tiba-tiba seperti itu, kayak ke suaminya gitu. Saya ruqyah sampai nangis-nangis dia kan, alhamdulillah sembuh ya. Sampai dia mengucapkan terima kasih. Itu testimoninya aja. Orangnya ada. Saya buatkan videonya dan saya share di FB, itu ada testimoninya. Jadi sampai berterima kasih ya karena telah diruqyah. Karena berhasil telah menyembuhkan daripada dirinya ya. Ya hakikatnya Allah yang menyembuhkannya melalui perantara ruqyah. Itu ternyata banyak ya. Saya menyaksikan sendiri yang seperti itu banyak ya. Banyak, dan memang kalau tidak dituntaskan bahaya karena nanti bisa berujung pada perceraian. Ya. Wah ini panjang juga pembahasannya. Jam 9:30 ya. Kita percepat aja. Nah, sihir tafriq ini tadi ada 6 macam. Kemudian cara kerjanya gimana? Cara kerja sihir tafriq ini, sihir pemisah ini ya, bagi teman-teman yang sudah punya pasien ya, mungkin bisa disimak nih. Sihir tafriq, sihir pemisah itu cara kerjanya yang pertama ialah membalikan al-inqilabu al-ahwali faj'atan min hubbi ila bu'din. Dia membalikan keadaan yang tiba-tiba menjadi cinta, yang tiba-tiba dari cinta menjadi benci. Nah ini, jadi berubah keadaan, yang tadinya cinta jadi benci. Itu cara kerjanya. Yang kedua, adamu iltimasi al-a'dzari, kemudian tidak menerima alasan apapun. Jadi ketika ada permasalahan, alasan apapun tidak diterima. Itu ciri yang kedua, ya. Yang ketiga ialah ta'zimu asbabil khilafi wa in kanat haqirah. Kemudian membesar-besarkan sebab perselisihan
padahal sebab perselisihan tadi itu kecil, digede-gedein gitu ya. Nah, tiba-tiba digede-gedein padahal kecil masalahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, qalbu surati rajuli fi aini zaujatihi, membalikan gambaran suaminya itu fi aini zaujatihi, dari pandangan istrinya, wa qalbu surati zaujati fi aini zaujiha. Kemudian jadi pandangannya itu terbalik. Pandangan si suami ke istri itu dia beda. Kemudian gambaran si istri itu fi aini zaujiha juga berbalik ya. Farjulu yara zaujatuhu fi manzari qabih. Sampai-sampai si laki-laki tadi, si suami tadi ketika memandang istrinya itu fi manzaril qabih, dengan pandangan yang sangat buruk. Jadi melihat muka istri itu kayak jelek ya. Wa in kanat min ajmalin nisa, dan kemudian padahal istrinya itu sangat cantik tapi disangka jelek. Ini saya pernah meruqyah juga semacam ini. Jadi pasangan suami istri, si suaminya ini ketika melihat istrinya itu jelek kayak nenek-nenek, itu persis, padahal istrinya cantik putih ya. Cantik putih itu kayak nenek-nenek. Bahkan bukan hanya istrinya, ini sihirnya dahsyat ya, sihirnya sangat dahsyat. Jadi semua perempuan itu dia lihat itu jelek banget kecuali satu, ibunya. Ini pasien saya di Bekasi, beliau salah seorang marketing di salah satu lembaga wakaf Al-Quran. Itu datang ke tempat saya minta diruqyah dengan keluhan, dia kalau lihat istri itu kayak nenek-nenek katanya, jelek banget ya, jelek banget. Nah ini adalah tafrik, sihir tafrik. Ada 2 orang juga, sebenarnya 2 orang sih. Ada yang dari Purwakarta juga ada, saya pernah meruqyah. Dia sampai nggak nikah itu selama dia baru nikah ketika umur 40 tahun. Jadi kalau dia kebalikannya, karena dia posisinya dia itu ini belum nikah ya. Jadi tafrik ini tafriknya berubah menjadi sihir penghalang. Jadi ketika orang menyaksikan dia itu kayak nenek-nenek, jadi orang nggak mau maju karena jelek. Siapa yang mau pada orang yang jelek ya? Jadi ketika dilihat sama orang tuh jelek, kayak nenek-nenek, jadi nggak mau. Akhirnya dia nggak laku-laku. Umur 40 tahun baru laku ya. Nah itu adalah tafrik juga, cuman tafriknya ini berubah jadi sihir penghalang karena dia belum menikah. Mungkin dia punya pacar barangkali ya, kemudian pacarnya itu mungkin tidak ridho, mantannya ini dimiliki sama yang lain. Nah begitu. Wal haqiqatu anna syaitana al-muwakkala bisihri wa huwa alladhi yatasawwaru ala wajhiha bi suratil qabih. Sesungguhnya hakikatnya setan yang berbuat seperti ini, dia menyihir sehingga gambar istrinya itu, gambar perempuan tadi itu bi suratil qabih, dibuat jelek padahal enggak jelek. Itu pekerjaan syaitan. Yang keenam, cara kerjanya atau cirinya, karahatu mashuri likulli amalin yaqumu bihi at-tarafu al-akhar. Kemudian orang yang disihir tadi itu likulli amalin yaqulu bitarf. Itu maksudnya jadi sulit juga ya menerangkannya nih. Jadi ketika melakukan suatu perbuatan itu, nah itu suka tidak akur gitu, suka berselisih, ya, Jadi dikit-dikit ketika melakukan aktivitas ini, ya cemburu, istrinya cemburu. Kalau kebalikannya ketika melakukan aktivitas ini, suaminya cemburu, gitu. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah yang ketujuh, karahiyatu al-masuri lil makani alladhi yajlisu fihi at-tarfu al-akhar fatara az-zawja kharijal baiti fil halati nafsiyati jayyidatin fa idza dakhala baita sya'ara bidiqin nafsiyyin syadidin. Intinya jadi menyelisihi pada tempat jadi si orang yang disihir tadi itu ketika dia masuk ketika dia di luar rumah itu sihirnya tidak berpengaruh.
Adam ayem dia, perasaan ke suaminya adam ayem. Tapi ketika dia masuk ke rumah, maka dia seperti ada yang menekan, tertekan perasaannya, psikologisnya tertekan. Nah itu sihir tafrik itu seperti itu, ya sihir tafrik itu. Biasanya sihirnya itu disimpan di rumah itu, buahnya di rumah. Jadi ketika masuk rumah tuh nggak enak perasaannya itu, panas gitu, nggak betah, nggak nyaman. Ketemu suami lihatnya, aduh udah karu-karuan ya. Nah itu salah satunya juga ya. Jadi ini ada kaitan dengan tempat. Ketika di luar adam ayam, ketika di rumah pengennya berantem terus. Ini termasuk salah satu ciri sihir tafrik. Ini banyak nih ya. Kita jam berapa ini? Jam masih banyak. Yaqulu al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian berkata al-Hafidz Ibnu Katsir, wa sababu tafrik bainan zawjaini wa bisihri. Dan sebab sihir tafrik ini bainan zawji di antara wasabu tafrik, dan sebab terpisahnya baina zaujaini di antara kedua pasangan suami istri ini bisihri disebabkan oleh sihir. Ma yukhayyalu ila rajulin aw imra'atin minal akhar, yang mana si sihir tadi itu menggambarkan kepada seorang suami tadi itu aw imra'atin, kepada istrinya, minal akhar, dengan pandangan yang lain, min su'i manzurin, dengan pandangan yang jelek ya, au khuluqin, dan akhlak yang jelek, au nahwi dzalika, dan yang lainnya, min asbabil muqtadiyatil lil furqati, yang mana sebab-sebab tadi itu menyeret kepada perceraian ya. Nah ini kata Al-Imam Ibnu Katsir. Nah bagaimana yahdutsu sihrut tafrik, bagaimana sihir tafrik ini bekerja ya, bekerja. Tentunya di sini dijelaskan, jadi ada seorang laki-laki datang ke penyihir, ke dukun, kemudian meminta si dukun, meminta si laki-laki tadi itu kepada dukun untuk supaya untuk menceraikan antara pasangan suami istri. Nah kemudian setelah itu si dukun tadi itu fayatlubu minhu as-sahiru ayyu'tahu ismun rajulin. Nah itu biasanya kata Syekh Wahid itu caranya itu si dukun itu akan meminta nama dari laki-lakinya, kemudian nama dari ibunya, mungkin siapa fulan bin siapa gitu ya, kemudian wasmu ummihi ya. Tsumma yatlubu minhu athar, kemudian si dukun tadi akan meminta bekas pakai, apa-apa yang pernah dipakai oleh si korban ya, sya'rihi bisa berupa rambutnya, thawbihi bisa berupa pakaiannya ya, khulun suwati bisa berupa topi ya penutup kepalanya. Itu biasanya seperti itu, dia menggunakan seperti itu si dukun tadi itu. Maka ketika tidak bisa didapatkan, maka si dukun tadi itu bisa menggunakan air. Fa illam yastati' amila lahu sihran ala ma'i mathalan, bisa dia menggunakan air. Kemudian air tadi itu dituangkan di tempat yang mana bisa dilangkahi oleh si korban. Ini itu caranya, cara menyihirnya itu seperti itu. Jadi pakai benda bekas pakai. Jadi nanti diminta namanya sama nama ibunya, kemudian diminta benda bekas pakainya, bisa berupa rambut, baju ataupun topi dan sebagainya. Nah kemudian kalau nggak bisa dia pakai air. Nah air ini nanti akan ditaruh di mana si korban itu akan melangkah. Ketika terlangkah maka terkena sihir tafrik ini ya. Nah itu adalah cara kerja daripada sihir tafrik. Nah selanjutnya wayat al-ilaj. Nah selanjutnya adalah cara mengobatinya. Kita akan bahas. Sebelum kita bahas, silakan ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Setelah itu kita akan bahas cara mengobatinya, cara meruqyah sihir tafrik ini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ada yang nanya, saya akan jawab ya. Pak Sudirman, kecintaan terhadap orang lain ini bisa terjadi karena pelampiasan terhadap pasangan ya Ustaz, meskipun bukan orang lain yang dimaksud yang melancarkan sihir. Kecintaan terhadap orang lain ini bisa terjadi karena pelampiasan terhadap pasangan ya Ustaz,
meskipun bukan orang lain yang dimaksud yang melancarkan sihir. Apa ini, pertanyaan atau apa? Pernyataan. Maksud Jerman pernyataan ini ya. Kecintaan terhadap orang lain ini bisa terjadi karena pelampiasan terhadap pasangan, meskipun bukan orang lain yang dimaksud yang melancarkan sihir. Maksudnya apa nih? Bapak Jinggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya. Gimana cara melindungi keluarga kita dari sihir-sihir yang dikirim orang yang gak suka sama kita? Mudah insya Allah caranya. Saya akan kasih tahu. Sebelumnya minta keikhlasan saja untuk di share ya, di like dan di share, bagikan like yang banyak ya, supaya video ini bisa syiar ya, bisa menyebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Cara meruqyah daripada supaya tadi cara Bapak juga tuh nanya cara melindungi kita supaya tidak terkena gangguan sihir ya, macam-macam sihir itu banyak ya. Bagaimana cara supaya kita terlindungi? Mudah ya. Yang pertama ialah senantiasa hadirkan keikhlasan kita kepada Allah, jaga keikhlasan kita kepada Allah. Karena kenapa? Karena ikhlas itu pondasi. Ikhlas itu pondasi dari mara bahaya, baik sihir ataupun gangguan jin ataupun mara bahaya dari makhluk yang lainnya. Ikhlas ya. Karena iblis sendiri tidak mampu menghancurkan, menggoda, membinasakan orang-orang ikhlas. Ya, dan ini dibongkar oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani Qala rabbi bima la ughwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah, iblis berkata, karena engkau sudah memutuskan saya menjadi makhluk yang tersesat, maka pasti saya akan mengubah setiap perbuatan baik menjadi akan mengubah setiap perbuatan jelek menjadi baik. Wala ughwiyannahum ajmain, dan saya akan menyesatkan seluruh umat manusia, kata iblis, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Tuh pandangan pondasi ya, ikhlas itu pondasi. Pertama ikhlas, yang kedua adalah berpegang teguh pada syariat. Takwa. Karena dengan cara takwa, ikhlas akan menebal. Karena takwa itu, berpegang teguh pada syariat itu adalah diperintahkan oleh Allah, dan itu adalah jalan yang lurus. Sementara setan tidak masuk ke dalam jalan yang lurus, ya. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan ini adalah jalannya setan, ini jalan yang hak, dan di sini adalah jalan yang setan. Dan janganlah kalian mengambil jalan-jalan yang dilalui oleh setan, gitu. Jadi berpegang teguh pada syariat itu termasuk adalah jalan-jalan lurus yang yang tidak diambil oleh syaitan, yang tidak diambil alih oleh syaitan. Jadi berpegang teguh pada syariat, dan berpegang teguh pada syariat ini juga akan menebalkan keikhlasan, akan menebalkan keimanan ya. Kita taat kepada Allah, beribadah ya, salat 5 waktu, kemudian dakwah, ngaji, thalabul ilmi dan sebagainya, itu juga akan membentengi kita dari sihir. Yang ketiga adalah dawam berzikir, Pak. Ya. Dawam berzikir. Dawam berzikir. Zikirnya banyak. Bapak bisa bacakan lafaz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacakan 100 kali. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Kalau dibacakan pagi, Allah akan lindungi sampai sore hari. Ketika dibacakan 100 kali di waktu sore, maka Allah akan lindungi dari sore hari sampai ke pagi keesokan harinya. Nah itu. Kemudian Bapak bisa bacakan Mu'awwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas. Itu cara menangkal sihirnya. Jadi dawamkan. Sertakan pada saat zikir setelah salat, itu sertakan zikir-zikir semacam ini. Kalau pengen kuat lagi, bacakan kalimat zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah kuat. Kita akan terhindar dari mara bahaya. Biasanya sihir itu muncul dikirim pada saat kita lengah, Pak.
Biasanya di saat kita lengah itu pada saat kita tidur di malam hari. Nah, makanya kita jangan lengah juga ketika mau tidur, kita wudu kemudian bacakan surah Mu'awwidzatain Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ayat kursi dan ayat-ayat zikir yang lainnya. Tiupkan kedua telapak tangan kemudian diusapkan. Maka kita akan terbenteng. Ketika sihir mau masuk ke tubuh kita akan bental. Karena kita sudah dibenteng oleh ayat-ayat zikir ya. Apakah ayat zikir ini bisa dipakai ketika beruqyah? Sangat bisa. Saya sudah membuktikan ketika saya pakai ayat zikir ini, saya dawa menggunakan ayat zikir ini, saya dawa membacakan, insyaallah ya Allah berikan perlindungan ya. Ketika saya meruqyah jin pemacan itu, ketika mau nyakar nggak bisa ya. Seolah-olah dia menabrak tabir, menabrak dinding yang tak terlihat ya. Wallahu alam, itu Allah yang berikan pertolongan ya. Itu cara melindunginya ya Pak Jinggo ya. Jadi ikhlas, kemudian senantiasa bertakwa pada Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah bacakan ayat-ayat zikir ya. Bisa baca ayat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian bisa membacakan atau bisa ditambahkan Al-Falaq, An-Nas, kemudian kalimat zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Amalkan setiap harinya ya. Insyaallah kita akan terhindar dari gangguan jin dan sihir. Cara menemukan buhul Ustaz Bapak Ahmad Al-Fatih. Cara menemukan buhul itu sudah saya bahas di pertemuan yang lain ya. Kalau Bapak ingin ini karena kalau dijelaskan juga lama ya, silakan tonton saja di video saya di YouTube ada. Namanya metode istirsyad. Istirsyad itu metode meminta petunjuk kepada Allah. Itu cara menemukan buhul. Cara menemukan buhul yang ditanam di luar badan, baik di rumah, di tempat usaha, itu caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Itu cara menemukan buhul sihir. Silakan ditonton videonya Pak ya. Metode ketik aja metode istirsyad Abu Suja, nanti bakal ada ya. Itu saya komplit, saya jelaskan bagaimana cara menemukan, cara meruqyahnya. Kemudian tadi yang katanya apabila si istri terkena sihir, dia akan ada kecintaan dengan orang lain meskipun baru dikenal. Betul, Bapak Sudirman. Kalau dia terkena sihir, dia akan timbul kecintaan kepada orang lain meskipun tidak kenal. Dan ini faktanya saya sudah membuktikan. Ada dua orang yang datang ke tempat saya. Yang satu ya meminta diruqyah, saya datang ke tempatnya. Yang satu lagi saya ruqyah jarak jauh. Dan dua-duanya tiba-tiba suka kepada orang yang tidak dikenal. Baru kenal hari itu. Baru kenal. Dia kan mau nyerpis barangnya yang rusak ya. Nah, tiba-tiba suka ke orang yang nyerpisnya. Tiba-tiba suka, padahal dia nggak mau. Tiba-tiba suka aja, seolah-olah dipaksa untuk suka. Ada. Nah, itu namanya sihir tafrik. Ya, sihir tafrik, pemisah. Rahmat Basuki, Bapak Rahmat, apakah sihir mahabbah menyebabkan si marki malas ibadah dan selalu ingin berbuat maksiat Ustadz? Karena itu yang saya rasakan Ustadz. Atau memang saya bekerjanya sihir seperti itu Ustadz. Ini kalau sihir mahabbah belum kita bahas ya, ini baru sihir tafrik. Sihir mahabbah nanti kita akan bahas secara detail ya. Tapi pada dasarnya memang ketika seseorang terkena sihir, memang itu ujian ya, menjadi ujian yang sangat luar biasa ya. Karena saya pun mempunyai pasien yang saat ini masih belum terhindar dari sihir ya. Sudah kurang lebih 3 tahun. Tapi sihirnya mulai melemah. Sedikit-sedikit mulai melemah. Cuman belum bisa melepaskan. Dan berimbas pada memang aktivitas ibadah itu jadi menurun. Bukan menurun sebenarnya. Ujiannya makin besar. Ya. Jadi dia dibuat malas, dibuat ngantuk. Kemudian dibuat memikirkan seseorang ya, mantannya itu. Tiba-tiba nangis sendiri ya. Nah, itu dibuat seperti itu, dibuat nggak enak ketika dia sedang taat, tiba-tiba dibuat malas ya, tiba-tiba dibuat ngantuk dan sebagainya. Tapi ingat rekan-rekan, justru itu adalah ujian.
Kaidahnya al-ujra biqadril masyaqqah. Ya, al-ujra biqadril masyaqqah. Semakin besar ujian yang kita hadapi, maka semakin besar pahalanya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian semacam tadi, terkena sihir sehingga sihir tadi itu menyebabkan kita ini susah untuk beribadah, tapi kita kuat untuk menjalaninya, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang tidak terkena sihir, karena dia menahan beban beratnya itu. Memang seperti itu, orang yang terkena sihir itu akan berat, dia akan berat berbuat ibadah itu akan berat, ketaatan itu akan berat. Tapi kalau bisa, pahalanya besar. Makanya kalau orang yang sudah terkena sihir semacam ini, dia mesti harus dekat dengan para ulama, harus thalabul ilmi, kemudian dekat dengan para ulama, kemudian dia baca Quran dan sebagainya, harus seperti itu, karena ini bisa berlarut-larut, bisa menyebabkan dia itu lebih parah kalau dia tidak dekat dengan Allah, ya. Kalau dia tidak dekat dengan Allah, kalau dia tidak dekat dengan ulama, jadi mesti dekat dengan ulama, karena itu yang akan membuat iman itu naik. Ketika iman itu naik, nanti sihir itu akan lemah, dikit-dikit lemah, walaupun tidak bisa keluar hari itu karena kuat sihirnya, nanti akan melemah dengan sendirinya, akan bisa dikendalikan, ya. Itu pengalaman saya ketika meruqyah orang yang terkena sihir pelet, ya, mahabbah Pak Rahmat, ya. Itu mulai melemah. Saya sampai suruh dia nikah, itu mulai makin melemah, ya. Ketika dia menikah tuh semakin lemah. Itu nanti kita akan bahas di sihir mahabbah, ya. Sekarang masih pembahasan sihir tafrik. Nanti kita juga belum bahas tentang cara pengobatannya. Mudah-mudahan keburu, ya. Baik, cara mengobatinya, rekan-rekan, cara mengobati sihir tafrik. Untuk sihir mahabbah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, karena kita ada 4 kali pertemuan lagi, ya. Nah, cara mengobatinya di sini saya wahiditi ada 3 tahap ini. Ada 3 tahap cara mengobati sihir tafrik. Yang pertama ialah kita bacakan intisarinya, ya, supaya waktunya keburu. Yang pertama cara mengobatinya, jadi ada 3 tahap, ya. Ada 3 tahap ketika kita ingin mengobati sihir tafrik, sihir pemisah. Tahap yang pertama ialah al-marhalatul ula, itu marhalah sebelum pengobatan. Jadi ada tahapan sebelum pengobatan, ada tahapan pengobatannya, kemudian ada tahapan setelah pengobatan. Nah, itu Syekh Wahid itu membagi 3 tahap. Tahap sebelum pengobatan, tahap pas pengobatannya, tahap setelah pengobatan. Karena ini akan bersinggungan, akan berkaitan, dan akan saling menguatkan dari hasil pengobatannya. Yang pertama, beliau mengatakan Syekh Wahid ini, ya, ingat Syekh Wahid itu adalah seorang pakar ruqyah Timur Tengah yang mengarang kitab ini. Beliau dosen di universitas, ya. Beliau ngajar fikih, tapi beliau juga seorang praktisi ruqyah. Kata beliau, tahap yang pertama ialah membuat suasana imaniyah yang betul, yang sahih, ya. Jadi kita membuat suasana iman kepada diri kita dan kepada pasien kita. Dengan cara apa? Ikhrajus suwari minal baiti alladhi tu'aliju fihi hatta yatasanna lil malaika. Dengan cara mengeluarkan gambar-gambar yang ada di kamar, yang di rumah. Ya, gambar-gambar dikeluarkan. Kenapa? Karena malaikat gak mau masuk kalau ada gambar. Kalau malaikat gak mau masuk, nanti siapa yang akan memberikan pertolongan, ya? Allah yang memberikan pertolongan, tapi kan Allah juga mempunyai wazir, ya, mempunyai wakil-wakilnya yang akan menolongnya. Yang kedua, ya, tahapan sebelum ruqyah yang tadi mengeluarkan gambar-gambar. Yang kedua ialah ikhraju ma ma'al maridi min hijab, mengeluarkan penghalang dari si pasien, dari orang yang mau diruqyah. Kemudian menghancurkan jimat-jimat atau membuang daripada jimat-jimat yang dimiliki si pasien. Jimat-jimatnya dihilangkan dulu, dihancurkan dulu. Kalau nggak dihancurkan percuma, jimatnya masih ada, ya. Nah, yang ketiga ialah khulu al-makan min ghina, mengosongkan tempat tadi itu dari nyanyian, ya, kemudian dari suara seruling, ya. Jadi dari musik nih, nyanyian. Tentunya nyanyian yang membuat lalai, ya. Nah, kemudian yang keempat ialah
kosongkan tempatnya, harus dikosongkan dari setiap yang menyelisih syariat, seperti laki-laki memakai emas, kemudian perempuan yang bertabaruz berlebih-lebihan ya, dandan berlebih-lebihan ya sampai menor ya. Nah, itu dihilangkan dulu. Kemudian laki-laki yang merokok, ini juga jangan ya. Yang meruqyah jangan dulu ngerokok dulu, yang peruqyah apalagi. Ini kata Syekh Wahid, jangan. Rokok itu haram ya. Yang kelima ialah memberi pelajaran kepada orang yang sakit tadi itu dengan pelajaran yang mengenai tentang akidah. Ya. Jadi diberikan pemahaman tentang akidah supaya kuat imannya. Supaya kuat imannya. Yang keenam ialah tashkhisul halah wa dzalika bi tawji ba'dil as'ila lil marid yatayaqqana min tawaffuri al a'rad. Nah itu ya, kita 5 dulu aja ya, yang keenam nanti kita bahas penjelasannya di pertemuan berikutnya. Ini agak sulit dipahami ini kata-katanya yang keenam ini. Nah itu tahap sebelum pengobatan ya. Nah baru sekarang ke tahap pengobatannya. Nanti ada ayat-ayatnya yang akan dibacakan ya. Al-marhatu tsalitsah, pengobatan ruqyah min ayatil Quran, dengan membaca ruqyah dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, jadi setelah ba'da tilawati hadhil ruqyah fi udhunil marid bi tartil bi sautil murtafi'. Jadi ketika membacakan ayat ruqyah kepada orang yang sakit itu harus dengan suara yang murtafi, yang suara yang lantang, dengan tartil pelan-pelan, dengan pakai tajwid juga ya. Tartil itu dengan pakai tajwid ya. Kita langsung saja. Adapun ayatnya, nah di sini ada nih ayatnya nih. Ya, yang punya kitab silakan dibuka, atau yang nggak punya kitab silakan ditulis ya. Yang pertama ialah membacakan daripada surah mana ini? Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Itu pembacaan doanya ya. Ada yang kelewat sebentar kelewat. Ada perbedaan sama ini ya, sebentar. Kalau di sini bacakan Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah. Yang kedua adalah suratul Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang ketiga bacakan surah Al-Baqarah ayat 102 yaitu wattaba'u ma tatlu syayatin itu ya. Sekali lagi yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Yang ketiga ialah Al-Baqarah juga 102 ayat 102 ya. Yang keempat ialah membaca surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Ayat 163 sampai 164 yang berbunyi
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis sama ilal akhir ya. Kemudian yang kelima membacakan ayatul kursi. Membacakan ayat kursi. Membaca ayat kursi, kemudian yang selanjutnya yang keenam ialah membacakan Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Al-Baqarah 285 sampai 286. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun itu. Yang ketujuh, bacakan surah Ali Imran ayat 18-19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm. Nah itu ya, ilal akhir. Al-Imran ayat 18 sampai ayat 19. Nah kemudian yang ke-8 membacakan surah Al-A'raf ayat 54 sampai ayat 56. Al-A'raf ayat 54 sampai ayat 56, yaitu inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi ila akhir. Yang ke-9 bacakan ayat 117 sampai 122, yaitu pada surah Al-A'raf. Al-A'raf 117 sampai 122. Wa uhaina ila Musa an alqi asaq, itu ya. Yang ke-10 membacakan surah Yunus 81 sampai 82, 81 82. Yunus. Ya, qala Musa majitum bihi sihr. Nah itu. 11 bacakan Taha ayat 69. Taha ayat 69. Innama sana'u kaidus sahirin wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Taha 69. Yang ke-12 bacakan surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai ayat 18. Ayat 15 sampai ayat 18 ya, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 15 sampai ayat 18. Kemudian yang ke-13 bacakan As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Yang ke-14 bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an ilal ayah. Yang ke-15 ini banyak juga ya. Ke-15 bacakan Ar-Rahman ayat 33 sampai ayat 36. Ayat 33 sampai ayat 36. Nah kemudian yang ke-16 bacakan Al-Hasyr ayat 21 sampai ayat 24. Ayat 21 sampai ayat 24. Ayat 21 sampai ayat 24. Bacakan surah Al-Jin 1 sampai 1 bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Fatihah 20, bacakan silakan dipraktekkan. Ya, saya ini. Nah, setelah membaca ruqyah seperti maka satu dari tiga kali itu bisa masuk akal kesurupan ya, untuk kesurupan. Nah, kalau kesurupan kita tanya apa siapa namamu, siapa karena kan siraf dia masih menggunakan buhul ya, di antaranya suka menggunakan buhul. Tanya